Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Kurnianingsi dari kelas PGSD 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang mengedepankan bagaimana cara memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi, pada teori ini, setiap individu diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Dalam pengaktualisasian tersebut, memiliki kebebasan yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan. Pada teori humanistik ini, terdapat beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori humanistik. Di antaranya yaitu Karl Buhler. Karl Buhler mengemukakan bahwa teori humanistik ini merupakan teori tahap perkembangan, di mana tujuannya itu manusia dapat melakukan pemenuhan yang dapat dicapai dengan prestasi atau pencapaian. Pada teori tahap perkembangan ini terdapat beberapa fase kehidupan. Yang pertama yaitu fase 1, antara umur 0 sampai 15 tahun, di mana pada fase ini ditandai dengan pertumbuhan biologis yang progresif. Pertumbuhan ini dilakukan pada lingkungan rumah, sekolah, maupun keluarga. Selanjutnya fase 2, yaitu antara umur 16 sampai 27 tahun. Pada fase ini ditandai dengan pertumbuhan biologis yang lanjut, serta setiap individu itu melakukan perluasan aktivitas. Selanjutnya yaitu fase 3, pada usia 28 sampai 47 tahun, di mana pada fase ini ditandai dengan periode puncak, yaitu individu itu memiliki personal dan sosial yang lebih baik lagi. Selanjutnya fase 4, pada usia 48 sampai 62 tahun, di mana pada fase ini setiap individu itu mulai kehilangan fungsi produktifnya. Selanjutnya fase yang kelima yaitu di atas usia 62 tahun, di mana pada fase tersebut ditandai dengan setiap individu itu mengalami penurunan biologisnya dan setiap individu itu rentan terhadap penyakit. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, teori humanistik ini merupakan teori hierarki kebutuhan, di mana pada teori hierarki kebutuhan ini, perilaku manusia itu sendiri sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Pada teori hierarki kebutuhan ini, pemenuhan kebutuhannya yaitu dari pemenuhan kebutuhan yang dasar hingga pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi. Pada teori hierarki kebutuhan ini terdapat 5 kategori untuk menyusun kebutuhan manusia. Dimulai dari kebutuhan dasar yaitu psikologi needs, yaitu kebutuhan fisiologi. Selanjutnya safety needs, yaitu kebutuhan akan rasa keamanan. Selanjutnya love and belonging, yaitu kebutuhan akan persahabatan ataupun pertemanan. Selanjutnya yaitu esteem, yaitu kebutuhan mengenai penghargaan. Yang terakhir yaitu self actualization, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri sendiri. Tokoh selanjutnya yaitu Carl Rogers, di mana pada teori humanistik ini merupakan teori perkembangan personal. Pada prinsipnya, jika seseorang atau individu diberikan kebebasan dan dukungan emosional untuk tumbuh, maka mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Pada teori ini, jika apa yang dicita-citakan oleh individu tersebut sesuai dengan apa kenyataan yang dihadapi, maka individu tersebut akan menjadi manusia yang ideal. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori humanistik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.